Konsep itu suatu generalisasi fakta. Dengan demikian, apabila Anda ingin membuat konsep, Anda diharuskan menggeneralisasi atau mengabstraksikan sejumlah fakta dengan karakteristik yang sama. Sebagai contoh, Anda kerap bertemu dengan orang-orang, katakan saja namanya Ani, Budi, Cynthia, Dewi, Esti, dan Fitri. Nah, mereka berbelanja kebutuhan rumah tangga sehari-hari di pasar dekat kediaman Anda. Mereka ini berasal dari keluarga berbeda, tetapi punya karakter yang sama ketika berbelanja. Bahwa mereka berbelanja dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, tetapi rutin. Hasil belanjaan itu mereka gunakan sendiri, tidak untuk dijual lagi. Nah, pertanyaannya, siapakah mereka ini semua? Ketika Anda melihat mereka tidak lagi sebagai Ani, Budi, Cynthia, Dewi, Esti, dan Fitri, tetapi sebagai suatu kelompok orang, maka Anda berarti sedang mengkonsepkan mereka. Katakan saja Anda menemukan satu istilah untuk mereka, yaitu konsumen. Jadi, mereka itu adalah konsumen. Ketika kita melakukan penalaran hukum, kita pasti harus berurusan dengan konsep-konsep seperti itu. Otak manusia memang otak yang konseptual. Otak yang senang membuat generalisasi. Dengan bermodalkan bahasa yang dipakai oleh suatu kelompok masyarakat, maka konsep-konsep tadi diberi nama, istilah, atau terminologi. Untuk gampangnya kita menamakan terminologi ini sebagai terma. Perhatikan, betapa banyak terma hukum yang kita pelajari di bangku kuliah, yang mungkin saja hanya populer di kalangan penstudi hukum. Terma wan prestasi misalnya, dapat dikatakan masih menjadi terma hukum karena jarang digunakan dalam percakapan masyarakat awam. Apalagi terma yang masih dalam istilah bahasa asing seperti onrecht mategedat, Vrijspraak, strafbarvet, strafvinding, dan masih banyak lagi ya. Nah, penalaran hukum harus menggunakan istilah atau terma-terma ini karena memang pada setiap terma itu terkandung konsep hukum tertentu. Dapat kita bayangkan sekarang bahwa sekian tahun waktu kita belajar di perguruan tinggi, kita sebenarnya mempelajari konsep-konsep hukum tersebut. Tentu saja sangat berhubungan. Oleh karena konsep itu adalah hasil dari generalisasi, maka konsep tadi menawarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Misalnya, saya menyebut kata konsumen. Di benak kita langsung terbayangkan apa yang dimaksud dengan konsumen. Tidak semua orang yang berbelanja di pasar dapat kita sebut konsumen. Ada yang berbelanja untuk dijual lagi. Itu jelas bukan konsumen. Karena pengertian konsumen itu ada batas-batasnya. Maka batasan tentang konsumen tersebut kita sebut sebagai definisi konsumen. Ya, ada banyak cara membuat definisi ya. Namun, jika yang ditanya adalah cara yang baik, biasanya orang merujuk pada ajaran yang disampaikan oleh Aristoteles. Yakni dengan pertama-tama mencari genusnya, lalu mencari pembedanya. Dengan kata lain, definitio per genus et differentiam. Kita misalnya bertanya, siapakah manusia itu? Nah, kita mencoba mencari pertama-tama apa genus dari manusia. Katakanlah kita spekulatif mengatakan manusia itu genusnya hewan. Jadi manusia adalah hewan. Namun ada banyak sekali jenis hewan. Apa yang membedakan manusia sebagai hewan dengan hewan-hewan lain yang bukan manusia? Di sinilah kita masuk ke aspek pembeda tadi, aspek diferensiamnya. Oh, ternyata yang menjadi faktor pembedanya bertulang belakang misalnya ya. Berdarah panas kalau betinanya menyusui misalnya. Berakal budi itu aspek-aspek pembedanya. Tapi kita merasa bahwa genus hewan itu bisa jadi terlalu jauh. Bisa kita mencari genus yang lebih dekat untuk mengkategorikan manusia. Artinya kita mencari genus proksimumnya, genus yang paling dekat. Nah, kalau tadi kita mengatakan manusia adalah hewan yang bertulang belakang, berdarah panas, dan menyusui anak serta akal budi, maka kalau kita bisa mencari genus proksimumnya, misalnya kita ganti kata hewan itu dengan kata mamalia, maka kita bisa membuat definisi yang lebih singkat. Manusia adalah mamalia yang berakal budi. Sebab kata-kata seperti bertulang belakang, berdarah panas, dan betinanya menyusui, itu sudah tertampung oleh mamalia tadi. Nah, di sini Anda sebenarnya bisa berlatih membuat berbagai jenis definisi, khususnya definisi yang disebut definisi konotatif ya,
Ya, terkait terma-terma hukum, misalnya soal tadi konsumen. Siapakah konsumen itu? Ya, kita bisa cari genus proksimumnya, lalu kita cari ciri-ciri pembedanya. Tadi saya mengajak Anda untuk mendefinisikan konsumen. Kita kembali ke contoh yang awal tadi ya. Jika Anda cermati definisi konsumen di dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka Anda akan temukan sebuah definisi. Di situ dikatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Definisi ini termasuk definisi konotatif, karena memberi batasan dengan mendeskripsikan ciri-ciri umum dari konsumen itu. Definisi konotatif ini sering disebut dengan intensi, yang dilawankan dengan ekstensi, yaitu definisi denotatif. Dalam definisi denotatif, yang dianggap sebagai konsumen adalah orang-orang. Seperti tadi kita sebutkan namanya, ada Ani, Budi, Cynthia, Dewi, Esti, Fitri, ya, itu konsumen secara denotatif. Apabila konotasinya bertambah, maka denotasinya akan makin sedikit. Sebaliknya, jika konotasinya dikurangi, maka denotasinya akan makin banyak. Sekarang mari kita uji hubungan denotasi dan konotasi tersebut dengan merujuk pada definisi tentang konsumen pada undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam pasal 1 butir 15 tertulis bahwa konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain. Anda dapat melihat bahwa definisi dalam Undang-Undang Nomor 5 tadi lebih singkat daripada definisi dalam Undang-Undang Nomor 8. Pertanyaannya adalah, apakah berarti secara denotatif konsumen dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 lebih banyak anggotanya atau ekstensinya dibandingkan dengan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8? Jika ternyata tidak, maka penambahan ciri pembeda dalam Undang-Undang Nomor 8 itu ternyata sia-sia, dalam arti tidak memberi perbedaan pemaknaan apa-apa. Dalam setiap undang-undang, biasanya ditemukan kombinasi antara definisi konotatif dan definisi denotatif. Definisi denotatif itu disebut juga definisi primitif, karena memang main tunjuk saja, langsung ke anggota di dalam genus proksimum tersebut. Mari kita perhatikan definisi tentang menteri di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Pasal 1 butir 13 menyebutkan bahwa menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan. Jika mengikuti petunjuk Aristoteles, cara pembuatan definisi seperti ini tentu tidak tepat. Menteri adalah menteri. Jadi kata yang didefinisikan atau definendum dimunculkan di dalam frasa yang mendefinisikan atau definiens. Namun demi efisiensi dalam pembentukan definisi, pembentuk undang-undang ini ingin secara eksplisit menuju kepada salah satu menteri yang portofolio tugasnya di bidang perdagangan. Ada begitu banyak menteri dalam kabinet pemerintah saat ini. Dan yang dimaksud dalam undang-undang ini hanya menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan. Apakah definisi denotatif ini mempunyai bahaya? Ya, ada bahayanya. Kita ambil contoh saja, misalnya pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Di situ ada definisi bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Kita perhatikan di sini, definisi ini semula adalah definisi konotatif, tapi di ujungnya dia katakan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Nah, kata sebagaimana terlampir itu tinggal kita lihat lampirannya nanti ya. Pada lampiran undang-undang tersebut dicantumkan ada 65 jenis narkotika golongan 1, 86 narkotika golongan 2, dan 14 narkotika golongan 3. Persoalannya terjadi apabila di kemudian hari berkembang jenis narkotika baru.
yang belum sempat dimasukkan ke dalam lampiran itu. Apakah kita harus mengacu ke definisi konotatif atau definisi denotatif? Karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membuat pembatasan ekstensinya hanya pada jenis-jenis yang ada dalam lampiran, maka zat atau obat yang seharusnya masuk ke dalam jenis narkotika itu pun bisa menjadi lolos dari jangkauan. Inilah yang dapat kita katakan sebagai bahaya dari sebuah definisi denotatif. Dalam hal undang-undang narkotika, memang pada akhirnya kita melihat kelemahan itu diatasi melalui peraturan menteri yang terus memutakhirkan daftar jenis golongan-golongan narkotika tadi dan menetapkannya melalui peraturan Menteri Kesehatan. Penguasaan konsep-konsep hukum dengan terminologi yang dilekatkan pada konsep-konsep tersebut adalah pintu masuk dalam mempelajari penalaran hukum. Anda yang ingin belajar hukum dengan baik, wajib untuk mengenal sebanyak mungkin konsep hukum. Pahami dengan baik batasan atau definisi dari konsep-konsep hukum tadi. Melalui definisi konotatif, kita dapat mengetahui ciri-ciri atau karakteristik secara general. Namun kita juga harus paham apa atau siapa saja yang memenuhi ciri-ciri tersebut. Disinilah kita berbicara tentang definisi denotatif. Ingat bahwa tidak semua definisi konotatif itu mudah dicarikan denotasinya. Konsep-konsep yang abstrak, hasil dari konstruksi seringkali tidak mudah didenotasikan. Anda mungkin bisa menunjuk siapa yang dimaksud dengan manusia. Namun Anda pasti sulit atau lebih sulit jika diminta untuk mencari denotasi dari kemanusiaan. Nah, belajar penalaran hukum tentu menarik sekali apabila kita memahami hal-hal mendasar seperti itu.